Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Aditya Juliansa, NIM 2063 kelas 61 Prodi Ilmu Administrasi Publik via Universitas Lancapuni. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dwi Herlinda, Esos MSI, mata kuliah Perencanaan Pembangunan, mengenai perencanaan sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Yakni perencanaan merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Menurut Eskula, yaitu didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Sedangkan menurut George Milkovich dan Paul C. Nystrom, yaitu proses peramaran, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang sangat bermanfaat secara ekonomi. Kemudian apa saja hal-hal yang penting mengenai perencanaan sumber daya manusia, yaitu pertama isu SDM adalah hal yang penting dan mendasar dalam perusahaan secara luas. Selanjutnya perencanaan SDM sebagai proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem dan program menjamin pengolahan SDM di bawah kondisi yang tidak pasti atau cepat berubah. Kemudian peran staf profesional mengalami perubahan dalam perencanaan SDM. Proses tersebut tetap dalam aktivitas manajemen yang berhubungan dengan perencanaan bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya, peramaran kebutuhan SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi perubahan staf dan keperluan perusahaan. Manajemen kinerja melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program dan memperbaiki produktivitas melalui aktivitas kerja, penilaian dan pengembangan kemampuan karyawan, perencanaan dan penilaian kerja serta pelaksanaan kompensasi. Selanjutnya, manajemen karir menyediakan suatu proses koordinasi untuk pengangkatan, seleksi dan penempatan, promosi dan pertukaran, latihan dan pengembangan, serta kegiatan lainnya yang mempengaruhi perencanaan pengembangan seseorang. Yang penting perhatian diberikan pada pengembangan karir manajer yang memiliki bakat dan kemampuan tinggi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan paramaran pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat, dan bermanfaat secara ekonomis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, perubahan demografi. Selanjutnya, perubahan ekonomi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan. Yang kelima, perubahan perilaku terhadap kader dan pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan perubahan demografi? Yakni, kesadaran bahwa perubahan yang berasal sedang berlangsung dalam komposisi populasi dan berakibat terhadap tenaga kerja. Beberapa faktor demografi seperti jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja perempuan, tingkat pengetahuan dari tenaga kerja tersebut. Sedangkan perubahan ekonomi akan mempengaruhi seperti inflasi sebagai kenyataan hidup merusak rencana biaya hidup seseorang. Kemudian resesi ekonomi yang akan memaksa perubahan pada praktik manajemen paksaan yang sering membawa ketidaksesuaian. Dalam dua kondisi tersebut, produktivitas merupakan hal yang harus diperhatikan secara luas dalam manajemen. Selanjutnya, perubahan teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi baru berpengaruh besar terhadap praktik organisasi dan manajemen. Perubahan teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi, komputer dan obat-obatan, ilmu kehidupan, dan pengetahuan sumber daya alam telah membawa perubahan terhadap fungsi dari organisasi. Kemudian, faktor yang lainnya yaitu kondisi perundang-undangan. Praktek manajemen sumber daya manusia semakin dipengaruhi oleh hukum. Perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
bentuk baru perpindahan atau pergeseran karyawan, perubahan sikap terhadap kader dan nilai individual terhadap karier. Variabel berpengaruh dalam aktivitas perencanaan organisasi yaitu peramalan bisnis. Perencanaan ini menyangkut masalah keadaan ekonomi secara umum, inflasi, tingkat upah, harga, dan biaya angkutan yang diperlukan organisasi untuk masa yang akan datang. Biaya yang diperlukan organisasi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, perluasan dan pengembangan usaha. Perusahaan yang akan memperluas dan mengembangkan kegiatan usaha perlu mempersiapkan sedini mungkin dan menjadi input untuk perencanaan organisasi. Dan selanjutnya, rancangan dan perubahan struktur. Dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak perusahaan perlu mengadakan perubahan struktur organisasi agar aktivitas organisasinya tidak mengalami hambatan. Falsafah manajemen, perubahan falsafah manajemen dapat mempengaruhi perencanaan organisasi. Begitu perencanaan organisasi harus sesuai dengan falsafah manajemen. Peranan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah dalam menentukan harga dasar pajak pokok ekspor dapat mempengaruhi perencanaan organisasi. Produk dan kemampuan manusia. Kemudian perkembangan produk baru dengan menggunakan teknologi modern memerlukan kemampuan pegawai yang memadai. Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan dari produk baru tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dari perencanaan organisasi. Oleh karenanya itu, perencanaan SDM yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Karena pada dasarnya sasaran perusahaan adalah mencapai tujuan yang ingin ditetapkan. Selanjutnya, perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang. Kemudian, perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, perencanaan yang memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dapat dipertanggungjawabkan secara periode, evaluasi untuk kemungkinan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kepentingan perencanaan SDM yakni satu, kepentingan individu. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir. Yang kedua, kepentingan organisasi. Kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program pemerintah. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Selanjutnya, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program pembenarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi vertikal ataupun horizontal dan pensiun karyawan. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Syarat-syarat perencanaan SDM yakni harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas talenta atau bakat talent job analis, organisasi dan situasi persediaan SDM. Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa yang akan datang. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan pemerintah. Perencanaan SDM harus baik dan benar supaya pembinaan dan pengarahan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Ciri-ciri SDM yang baik dan benar antara lain sebagai berikut. Rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami para karyawan. Job description atau instruksi kerja setiap personel jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Rencana harus secara jelas menetapkan karyawan, hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. Rencana harus fleksibel dalam melaksanakannya, tetapi tujuan pedoman dan pada dasarnya tetap. Rencana harus mengatur tentang mutasi vertikal maupun horizontal,
dari vertikal sampai horizontal, peraturan asasi hukuman, pengembangan cara penilaian dan nilai dan lain-lain. Dalam rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. Rencana harus menjadi pedoman kejelasan tugas pendorong semangat karyawan. Rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontribusi. Kendala perencanaan SDM. Satu, standar kemampuan SDM. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan standar kemampuan SDM ini? Ya pasti dan akurat belum ada. Akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. Selanjutnya, manusia, sumber daya manusia atau makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kondisi perencanaan SDM, karena itu sangat sulit memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana. Situasi SDM, persediaan mutu dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Kebijaksanaan pemerintah, perburuan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin, WNA, dan kendaraan lain dalam perencanaan SDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Langkah-langkah perencanaan SDM. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dapat dipertahankan selama suatu jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Beberapa banyak SDM yang ada sekarang yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan. Selisih antara lain dengan angka yang dibutuhkan oleh perusahaan membawa rangka berikutnya. Perencanaan untuk pengadaan seleksi atau pemberhentian sementara. Bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah SDM yang akan diperlukan. Perencanaan untuk pengembangan. Bagaimana seharusnya perhatian SDM dalam perusahaan diatur sesuai perusahaan akan menjamin dalam hal pengisian secara kontinu tenaga-tenaga yang berpengalaman dan berkualitas. Untuk menyesuaikan langkah-langkah ini, manajer program perencanaan SDM harus dapat mempertimbangkan berbagai hal. Faktor utama adalah rencana strategis organisasi. Strategi dasar dan tujuan yang terinci secara akan menentukan kebutuhan personalia di organisasi. Sebagai contoh, personel tambahan harus bekerja baik dalam suatu perusahaan lembaga, yang mana diambil pengambil alih perusahaan tersebut sebagai suatu strategi untuk kebutuhan perubahan mencapai tujuan dari organisasi. Perencanaan fungsi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, perencanaan pengadaan, perencanaan pengembangan, perencanaan kompensasi, perencanaan pengintegrasian, perencanaan pendanaan, perencanaan kedisiplinan, yang terakhir perencanaan pemerhatian. Sekian itu saja dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.